Saya mohon, karena Sabrang tadi sudah menjelaskan, Anda harus punya 3 konsentrasi dan Anda harus memanage skala prioritas Anda secara waktu. Anda harus kerja keras untuk makanmu hari ini, untuk keluargamu, itu dipastikan untuk jangka hari ini yang pendek, entah seminggu. Ono wong sing iso mangan saiki gurung karuan mangan menisuk ya. Ono wong sing lumayan ki 3 dina iso mangan, ono sing sak minggu, sak wulan iso mangan. Ono meneh sing ketoke aman iki setahun rek. Ono gitu ya. Itu terserah Anda, awakmu bagian sing endi. Mungkin awakmu di luar semua kategori itu karena masih gak duwe duit tetep mangan boleh dikondi. Karena hasil silaturahmi kan gitu ya. Iya ya barian apa didaftari lah. Koncoe didaftar sarapan di omah iki, engko mangan di omah iko, bengi di omah iko, engko njaluk sangune di kono kan gitu. Jadi aku ngerti arek saiki nek ngomong macam-macam Indonesia ini salah konstruksinya ini. Ngomong dawa, engko nek wis pegel sak jam 2 jam terus pamit 5.000 gitu. Campuran ini katanya nyelip duit 10.000, katanya ngomong negara barang. Ya, sing guyu iku biasa aja ning ngono iku. Sing meneng nemen. Gitu ya teman sekalian. Nah, Anda harus punya pembagian kerja dalam dirimu. Ada jam-jam di mana Anda mengerjakan apa yang wajib Anda kerjakan untuk survival Anda, untuk penghidupan Anda hari ini, bulan depan, dan seterusnya. Tapi Anda yang harus investatif untuk jangka menengah. Nanti saya selesai kuliah tahun sekian, setelah itu aku ngelamar arek wedok dengan mahar puisi dan filsafat. Moro tuamu nguring-nguring geget. Lanjutan lamar mahari puisi ini gara-gara melok bang wetan ya ini penyair ya. Nah, ada yang investatif untuk jangka panjang. Kalau Anda ngomong dirimu itu pol jangka menengah harus beres, atau mungkin Anda mikirin hari ini tak juga udah beres. Tapi kalau engkau sudah ngomong keluargamu, nanti generasi kedua, generasi ketiga, Anda harus mulai berpikir jangka menengah. Tapi kalau engkau sudah ngomong masyarakat, negara, dan bangsamu, engkau harus berani, ikhlas, dan kerja keras berpikir jangka panjang. Mudah-mudahan Sabrang tadi sudah ngomong itu. Gak bisa Anda mau sakdek saknyet hari ini tercapai kalau urusannya negara. Apalagi dengan situasi global yang Anda semakin diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kisah gurung diadab orang-orang dolim, tapi orang-orang baik kayak Anda itu sudah diadab. Adabnya berupa ngono kok pemimpin sih. Lu adab ya. Angger ndelok TV, ngono kok presiden. Apa penuh adab lah Anda ini kok. Anda tiap hari disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena uang bandi Indonesia. Apa nih ya sing sebelah ndi ya? Kepemimpinan ini di sebelah ndi kiwa ta tengen ta nisor ta ndukur opo nih gitu kan. Itu kan adab. Jadi kalau Anda menerima apa-apa, Anda menerima duit banyak saja, Anda harus bertanya, ini peringatan Allah, ini rizki Allah, ataukah ini hukuman Allah kan? Jangan dipikir kalau dapat uang banyak itu pasti rezeki. Mungkin itu adab. Harus kita pikir. Sama dengan Anda usaha kok agak seret-seret ya nih 2 tahun ini. Itu bisa jadi merupakan rezeki karena Anda mau tidak mau harus memasuki dialektika di mana Anda harus berpikir lebih keras, mencari ilmu lebih banyak dan lebih tinggi, sehingga Anda akan mendapatkan perkembangan manajemen yang lebih dahsyat pada tahun ketiga. Bisa saja. Nah, kalau orang ma'iyah, semua yang kamu terima itu merupakan rezeki dan peringatan dari Allah. Artinya semua menjadi kenikmatan, semua menjadi pelajaran, semua menjadi landasan untuk kerja keras berikutnya. Wa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi ini kemarin di perkapalan sudah saya tafsirkan ya.
Jadi Anda kalau ingin gini adik, kemarin entah sejimangan saya ngomong. Kalau Allah mengatakan sesungguhnya bersama kesukaran sudah ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Anda harus berani berpikir sebaliknya, karena Allah itu lengkap, dan karena manusia sudah dikasih akal, dia tidak perlu seluruh ayatnya diungkapkan, diwahyukan. Jadi kalau ada sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan, Anda juga harus bertanya, harus punya pemikiran sesungguhnya bersama dengan kemudahan sebenarnya ada kesulitan. Tadi nek awakmu, kalau Anda sedang sedih, bergembiralah, karena setelah sedih Anda akan pasti gembira. Tapi kalau Anda sedang bergembira, segeralah bersedih, karena hati-hati setelah kegembiraan itu kamu akan digilir oleh kesedihan. Ngono lho. Ngono iku urip. Munggah mudun, mulek-mulek, iman kadang syukur, kadang gak. Laki perempuan, suami istri kadang sakinah, kadang gak. Awan gak sakinah, engko nek wis rodok jam 10 bengi mulai sakinah. Engko pas kate turu gak sakinah meneh, akhirnya disakinahi meneh kan. Dan seterusnya. Jadi kita hidup tuh memang fluktuatif seperti itu, dan tidak ada masalah kita jalanin. Kita sedang menjalani satu tryout supaya lulus agar kita hidup abadi di dalam jalan yang benar dan membahagiakan kita secara abadi. Menurut hidup itu harus abadi, wajib, tidak bisa tidak. Nggak bisa bolos, nggak bisa pensiun dini, nggak bisa. Artinya begitu masuk kuburan ini jangan dipikir Anda sudah selesai, Anda masih urusan, ya kan? Sama mungkar nakir, rokib atid, ya kan? Siapa lagi malaikatnya Pak Muzamil? Pak Muzamil kan sering ke kuburan, jadi pasti kenal baik lah. Jadi Pak Muzamil kan dia ini kan ragus untuk ziarah. Pak Muzamil itu pokoknya dia nak kuburan di Parami. Jadi beliau pasti sering ketemu mungkar nakir, sering ketemu rene meneh mil, nggih. Lah sampean iki lagi nyiksa sinten? Iku arek BBW iku. Gitu. Jadi bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Anda juga harus pandai untuk berpikir, kalau kamu mendapat kemudahan, Anda harus siap-siap menghadapi kesulitan juga. Begitulah kehidupan. Kemarin sudah saya jelaskan, supaya Anda punya kecanggihan untuk menemukan kemudahan di dalam kesulitan atau bersama dengan adanya kesulitan, Anda harus memenuhi training workshop 3 tahap. Yang pertama, Anda harus punya kemampuan untuk melapangkan dada Anda, mengelaborasi masalah, memanage, sehingga Anda bisa menemukan, oh memang begini, tidak apa-apa, saya akan kuat menjalani, sehingga bebanmu menjadi berkurang, kan gitu ya. Kan alam nasroh kasodrok. Saya ingin katakan sama Anda, alam nasroh, tidakkah kami sudah melapangkan dadamu? Maksudmu itu awakmu. Laka, ya laka itu engkau. Pak semua izin saya tata dulu ya Pak ya, saya tata dulu ya. Terus alam nasroh, tidakkah kami? Itu kami itu maksudnya siapa? Allah sendirian atau dengan beberapa stafnya? Kami berarti Allah dan lain-lain, kan begitu. Nah, dan lain-lain itu saya kasih tahu sama Anda, itu bukan hanya Allah sama malaikatnya, tapi sama kamu sendiri. Jadi kamu itu bagian dari Allah yang harus menyelesaikan masalahmu, ngerti nggak? Jelas ya? Jadi kamu jangan jadi konsumennya Allah, kamu itu khalifah. Jadi kamu representasi dari kerjanya Allah. Maka yang melapangkan dadamu itu nomor 1 harus kamu sendiri, Anda sendiri, supaya Allah menuntaskan kelapangan dadamu. Itu kan rumusnya, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu sendiri merubah dirinya sendiri. Jadi kalau ingin lapang dadamu, kamu sendiri harus memperjuangkan kelapangan itu, maka Allah akan membereskannya. Engkau yang harus menanam padi, Allah yang akan mempanenkannya, kan begitu. Gitu ya Rek ya. Jadi kamu itu ojo dinteni, endi sari lapang, sesok ngene, ojo ngono. Anda itu wakilnya Allah, dan objek yang kamu hadapi ya Anda sendiri juga. Jadi Anda itu ada banyak. Ada Anda yang duduk di situ, ada Anda yang melihat dari atas, ada Anda yang di dalam dirimu,
ada Anda yang di rumah, ada Anda yang di mana-mana. Makanya jangan kaget kalau ketemu saya di banyak tempat. Gitu loh. Ojo kaget nek ngipi nang aku aja sering dolen-dolen ngene. Gitu ya. Oke teman-teman sekalian, jadi melapangkan dada itu perjuanganmu. Artinya kamu membereskan masalah supaya ketemu ini bener sianida apa bukan. Gitu loh. Kalau tidak ada bukti material kan tidak bisa disebut, itu cuman alat bukti, tapi bukan bukti, bukan barang bukti. Kopi. Main gorono cek seneng aku. Monggo dhewe bingung pun lho. Terus warofakna laka dzikrok, Anda harus membangun martabatmu tiap hari. Sudah ngerti toh teori martabat? Dodot iro udah ngerti ya. Dan Indonesia ini nggak punya lagi martabat, nggak punya lagi harga diri. Kedaulatan aja nggak punya, apalagi harga diri kan begitu. Nah, nanti beliau akan menjelaskan sejumlah hal yang konkret yang Anda harus mengerti itu, karena Anda tidak bisa membaca itu dengan browsing atau membaca itu melalui penelitian sarjana-sarjana atau koran-koran, apalagi ya Pak ya, nggak ada itu, nggak ada. Oke. Kemudian begitu Anda sudah punya kemampuan untuk menemukan kemudahan-kemudahan dalam kesulitan, baik itu urusanmu sendiri maupun urusan negara dan bangsamu, ya, maka Allah menagih lagi, fa idza faragta fansab. Kamu harus meneruskan kerja keras itu secara lebih maksimal. Tetapi ini Pak, ini sampai jam 3 tidak bergerak mereka Pak. Kalau kita tidak pulang jam 4, ya mereka tetap. Kalau kira-kira saya kok jam 5, ya mereka tetap di sini Pak. Itu bukan tanda kehebatan, tapi tanda tidak punya kerjaan besok. Nah, ini anak-anak saya latih untuk mengejek diri sendiri Pak, untuk mau melihat kelemahan-kelemahannya sendiri. Tapi mereka hebat Pak, nanti pagi ya kerja, tidak ada masalah, mereka tetap kerja. Ya tetap kerja dan tetap sehat, tidak ada masalah. Ngantuk, yo dicicil-cicil dulu nih ya. Kadang di kantor ngene didik, kadang nguyuh keturun. Ono lah kere, ono ada nguyuh keturun itu. Wong kencing itu mereka syukuri Pak, anak-anak ini kencing aja bersyukur, maka mereka kencing saja dibikin seni rupa. Jadi nak nanya ini dok kayak apa ya, kudu ono gambarnya ya. Ono sing bunter ngene, ono sing tawaf, ono sing lalikane tawaf, ono sing angka 8. Tapi sing gak ono nguyuh mendukur gak ono. Itu melawan gravitasi. Oke ya teman-teman sekalian, ini saya mohon maaf memberi pengantar kepada Anda. Terakhir sekali sebelum saya perkenalkan beliau, kemudian kita dengarkan bersama-sama. Anda kan pernah saya kasih pertanyaan, dengan perhitungan jangka pendek, menengah, panjang tadi, Anda harus ikhlas bahwa kalau Anda datang ke BBW, Anda datang ke Ma'iyahan, ada sesuatu yang bisa bermanfaat besok pagi, ada yang baru bermanfaat bulan depan, ada yang manfaatnya mungkin nanti ketika Anda sudah tua atau untuk anakmu baru bermanfaat. Sebagaimana tanaman, ada yang tumbuh langsung seperti rumput, ada yang nunggu 4 bulan seperti jagung, ada yang 5-6 bulan seperti padi, ada yang mungkin puluhan tahun seperti jati. Dan Ma'iyah ini sebenarnya persentase terbesarnya adalah persentase pohon-pohon jati, karena pohon jati itu dibutuhkan oleh Nabi Nuh untuk membuat perahu menyelamatkan orang-orang yang tidak kafir, kan gitu. Nah, di Mojokerto kemarin saya katakan waktu di mana itu Ngoro ya, kalau zaman Nabi Nuh itu perahunya, Nabi Nuh bikin perahu untuk orang-orang yang taat kepada Allah. Sekarang ini perahunya adalah syafaat Rasulullah SAW. Termasuk Indonesia ini kalau hanya mengandalkan kita tok, kita itu ya sipil, ya militer, ya intelektual, ya siapapun, itu tidak mencukupi untuk menyelamatkan Indonesia. Kita masih harus meminta tolong kepada Allah
dan minta tolong kepada, karena Allah sudah melimpahkan, maka pertolongan itu akan datang juga dari syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Itulah sebabnya kita sholawatan, meskipun jarang sholawatan di Bang Wetan ini. Gitu. Terus gak apa-apa, anak-anak itu sendiri adalah sholawat. Oh, no. Kalau gak tahu sholawatan lho, aku diri ki sholawat re. Kon ndelok aku iki padha karo sholawatan. Gayane dapur arek-arek. Ini mereka saya latih untuk cerdas berpikir dan lincah, Pak, supaya tidak terlalu sedih karena keadaannya memprihatinkan. Keadaan sehariannya itu tidak jelas, Pak. Dagang bangkrut, kuliah gak lulus-lulus, ada taksa amnesti mangkel, dipajikin dasmu kini gak durung oleh penggawean atau dipajikin. Gitu ya teman sekalian ya. Nah, saya kan pernah dengan rumus itu tadi, saya pernah tanya sama Anda ini namanya Ma'iyah, Pak. Forum seperti ini di seluruh Indonesia namanya Ma'iyah. Itu ada pertanyaan, ada Allah, Anda, Ma'iyah, dan Indonesia, kan gitu kan, atau dunia. Anda ini posisinya dititipi Ma'iyah oleh Allah dan terserah mau dipakai untuk apa. Ataukah Anda ini dititipi Indonesia, disangoni Ma'iyah? Yang mana yang Anda ambil? Nah, monggo itu tidak ada ajaran dan tidak ada dogma di sini. Yang ada adalah buka pintu dan Anda mengambil pilihan Anda masing-masing. Tapi saya yakin karena kecerdasan dan istiqomahnya sama, pasti pilihannya juga akan mayoritasnya sama. Jadi sekali lagi, Anda dititipi Ma'iyah oleh Allah, terserah untuk dirimu, keluargamu, atau kiri kananmu. Ataukah Anda ini dititipi Indonesia, dikasih bekal Ma'iyah? Which one? Dititipi Ma'iyah. Untuk Indonesia atau tidak terserah. Nah. Atau mungkin kita berada di tengahnya, ini bingung, kesini apa kesini kan gitu. Ya urip lak mlebu metu arek. Nek wis dilebokno kudu ditokno. Mosok mlebu tok gak metu ya. Kan. Oleh saya itu ngecek asosiasi Anda. Saya itu ngomongnya tadi beneran, cuman asosiasi dia membuat dia tertawa. Aku ngerti dibayang deh. Kalau saya itu ngomong universal. Benek lho karepku nek kok lebokno kan terus metu to. Benek karepku benek kon bayangno sing gagah. Salahmu dhewe. Oke, anak-anak saya sekalian, mereka ini ada yang manggil saya Abah, ada yang manggil saya Cak, ada yang manggil Mbah. Dan semakin banyak yang manggil saya Mbah, dan itu membuat mbahnya menderita. Iya, ya rek, wis tuwek aku rek. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin.